Ustadz, bagaimana penjelasan tentang hadis yang keempat dari Arba'in Nawawi tentang seseorang yang melakukan amalan ahli surga namun pada akhirnya dia termasuk ahli neraka? Saya takut yang termasuk dalam hadis tersebut. Sebetulnya hadis ini sudah terjemahkan dan banyak kitab-kitab tentang Arba'in. Sebetulnya Anda bisa membaca, namun tidak mengapa. Hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan pada kita tentang ciptaan manusia. 40 hari nutfah, kemudian 40 hari alaqah, kemudian 40 hari mudghah, ya, dari nutfah ke alaqah itu segumpal darah, kemudian segumpal daging. Baru kemudian pada bulan keempat, itu 40 hari, 120 hari, baru kemudian ditiupkan ruh pada seorang calon bayi itu. Baru dia dikatakan sebagai manusia ketika dia sudah ditiupkan ruh. Kemudian di situ dicatat 4 perkara. 4 perkara, yaitu ajalnya, rezekinya, kemudian apakah dia itu syaqiyun atau sa'id, celaka atau dia itu atau bahagia. Ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, salah seorang di antara kalian melakukan satu amal kebaikan atau amal ahli surga, dan ketika dia telah jaraknya antara dia dan surga tinggal 1 hasta, karena dia telah tercatat sebagai orang yang menjadi ahli neraka, maka dia melakukan perbuatan ahli neraka, dia dimasukkan dalam neraka. Demikian sebaliknya, seorang di antara kalian melakukan perbuatan dosa, perbuatan ahli neraka, ya, ketika dia tinggal 1 jengkal di neraka, masuk ke neraka itu, ya, karena sudah dicatat di ahli surga, maka dia diberikan dia melakukan amal-amal ahli surga, maka dia dimasukkan surga. Di antara hikmah dari hadis ini adalah supaya orang yang melakukan amal-amal ibadah itu tidak tergiur, tertipu dengan amal ibadah yang dilakukannya. Karena yang terpenting dari amal seseorang itu adalah al-khawatim, al-a'malu bil khawatim. Orang itu ditentukan akhirnya. Demikian pula orang yang banyak berbuat dosa, supaya tidak putus asa dari rahmat Allah SWT. Itu di antara hikmah hadis itu yang disebut oleh para ulama. Jadi orang beramal soleh, jangan merasa masya Allah, ya, bahwa dia sudah soleh pasti diterima. Ya, kita tidak tahu, sebelum mati itu belum bisa menentukan orang itu. Ya, karena yang akhir itu yang menentukan al-a'malu binniyat, al-a'malu bil khawatim. Amal seorang dilihat pada akhirnya. Ya, jadi orang yang beramal soleh supaya tidak tertipu dengan amalnya, terperdaya dengan amalnya, dan orang yang berbuat dosa supaya dia tidak putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang minta pada Allah, mohon pada Allah, berdoa pada Allah taala, minta ketetapan hati. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Karena perubahan itu begitu cepatnya. Saya kemarin dulu buat status, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Karena kita melihat perubahan yang demikian cepatnya. Ya, pagi beriman, sore kafir, sore beriman, pagi kafir. Subhanallah. Apa yang menimpa orang lain tidak mungkin tidak menimpa pada diri kita. Ya, maka seorang harus selalu minta pada Allah Azza wa Jalla. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Karena perubahan itu begitu cepat. Ya, maka hati-hati. Ya. Orang kemarin taat, sekarang naudzubillah, besok masya Allah jadi orang yang soleh, orang yang baik. Kita tidak mengetahui, semua itu biadillah subhanahu wa ta'ala. Maka dari seorang harus tetap bergantung, berharap pada Allah Azza wa Jalla akan rahmatnya, karunianya, hidayahnya, ketetapannya. Ya, harus minta pada Allah siang dan malam. Wallahu a'lam.